Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Oleh karena itu, sudah sepantasnya nama beliau beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun tak langsung. Begitupun dalam kitab Taurat dan Injil, nama Nabi Muhammad SAW beberapa kali disebutkan di kedua kitab tersebut. Tapi apakah kalian tahu nama Nabi Muhammad juga pernah disebutkan di dalam kitab suci Hindu? Apa saja yang disebutkan dalam kitab agama Hindu tersebut? Dalam video kali ini, inilah kita akan mencoba membahas nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab suci Hindu. Islam meyakini Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Dia penutup para nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Sebagai penutup para nabi, Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan mukjizat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Begitu juga Al-Quran merupakan sebuah kitab penyempurna dari kitab Taurat maupun Injil. Bahkan Rasulullah SAW tercantum di kedua kitab tersebut. Saat itu Nabi Isa alaihissalam berkata agar hati mereka tidak tergoncang dan takut, sebab Isa alaihissalam bukanlah menjadikan mereka, tapi Allah yang menjadikan dan memelihara mereka. Adapun tentang ketentuan tugasku, sesungguhnya aku datang menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Kemudian di dalam kitab Taurat disebutkan ketika Nabi Muhammad sudah datang, maka siapa saja yang ingkar atau tidak mau mengikutinya maka akan dihukum. 5 kitab awal dari kitab perjanjian lama Kristen adalah apa yang diakui oleh umat Yahudi sebagai Taurat, yaitu kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan kitab awal dari kitab perjanjian baru Kristen diakui oleh umat Kristen sebagai Injil, yaitu kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Umat Islam menyatakan bahwa kitab Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sudah berubah ataupun diubah dari aslinya. Meskipun begitu, banyak dari pakar kristologi menyatakan bahwa dalam kitab Taurat dan Injil yang diakui umat Yahudi dan Kristen sekarang ini pun masih terdapat sisa-sisa ramalan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kitab suci Hindu? Benarkah ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab suci Hindu? Apakah di dalam kitab Hindu itu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad SAW? Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Menurut sejarah ada 3 periode agama Hindu lahir. Periode pertama pada zaman Weda pada tahun 6000 hingga 2000 sebelum Masehi. Periode kedua perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Periode ketiga zaman Upanishad tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan agama Hindu sudah ada sekitar 6500 tahun sebelum Islam datang. Agama Hindu sendiri mempunyai 3 kitab suci besar, yaitu Weda, Upanishad, dan Puranas. Beberapa di antaranya disebutkan berasal dari sekitar 4000 tahun yang lalu. Kemudian dari seluruh kitab suci tersebut, kitab Weda adalah kitab yang paling suci. Yang sangat menarik adalah nama Nabi Muhammad SAW beberapa kali disebutkan dalam kitab Hindu tersebut. Dalam hal ini, kitab Hindu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Bhapisha Purana, Pratisarga Parva 3, Kan 3, Adya 3, Sloka 10-27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Ia diutus oleh Isparmatma dan pengikutnya adalah orang yang berada di lingkungan itu, dan kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggotnya dan akan mendengarkan wahyu. Mereka dan mendengarkan panggilan sholat, dan mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau ubi-ubian, akan tetapi mereka disucikan di medan perang. Mereka dipanggil dengan Muslamet, perantara kedamaian. Jika diteliti dengan baik, ayat-ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran, dan semua ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri umum yang terdapat di umat Islam. Selanjutnya dalam Atharvaveda 20 him 127 sloka 1 hingga 14 disebutkan tentang untub suktas yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap. Kemudian mantra 1 mengatakan ia akan disebut Narasangsa. Nars artinya orang, sedangkan Sangsa adalah yang terpuji.
Jadi Narasangsa adalah orang yang terpuji. Begitupun dalam bahasa Arab, kata Muhammad dalam bahasa Arab berarti orang yang terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sanskerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Mantra 2 mengatakan ia adalah resi yang naik unta. Ini berarti ia bukanlah seorang bangsawan India karena disebutkan dalam Manuskriti 11.212. Brahma tak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana, akan tetapi seorang yang asing. Selanjutnya dalam Samaveda Utara Cikar, mantra 1500 mengatakan Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Jadi yang dimaksud dengan undang-undang abadi di sini adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tapi karena orang India tak paham dengan kata Ahmad, maka diterjemahkan dengan Ahmadi, yaitu saya sendiri. Jadi mantra tersebut diartikan menjadi saya sendiri yang menerima undang-undang abadi. Padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Nama Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian di dalam kitab Weda. Bahkan tak kurang dari 16 tempat berbeda dalam kitab Weda. Tidak hanya itu, bahkan ada seorang profesor bahasa dari Allahabad University India, yaitu Pundit Paid Parkas, dalam bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar, obat sejumlah pernyataan yang mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk Islam, sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menurutnya Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai pembaharu spiritual. Beliau telah menyatakan hasil kajiannya ini di depan pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan dalam buku tersebut. Semua kriteria yang disebutkan dalam kitab suci Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Hindu disebutkan ciri-ciri Kalki Avatar diantaranya bahwa dia akan dilahirkan di Jazirah. Bapaknya bernama Sanuhikat dan ibunya bernama Sumandem. Dalam bahasa Sanskerta, Sanuhikat berpaduan antara dua suku kata, Shanu dan Yahkat. Shanu artinya adalah Tuhan dan Allah, sedangkan Yahkat artinya anak lelaki atau hamba yang dalam bahasa Arab disebut Abdul. Dengan demikian arti kata dari Sanuhikat adalah Abdullah. Begitu pula dengan kitab Sumandem, dalam bahasa Sanskerta berarti amanah atau aman, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Aminah. Sementara umat Islam meyakini bahwa nama dari ayah dan ibu Nabi Muhammad adalah Abdullah dan Aminah. Demikianlah nama Nabi Muhammad telah diakui kedatangannya oleh kitab-kitab agama lain. Dengan beberapa bukti tadi, masihkah kalian enggan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam bishawab.